Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahud dengan NIM 124 490 dua dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas tugas besar saya di mata kuliah pengantar program studi dengan dosen pengampu Bapak Sabar MSI yaitu Smart Class. Langsung saja kita mulai. Pertama ini ada pendahuluan. Eh, Sistem ini dirancang untuk mengelola ruangan secara otomatis dengan memantau jumlah orang dan suhu lingkungan. Dengan menggunakan 3 sensor, yaitu sensor PIR untuk mendeteksi orang masuk, sensor IR untuk mendeteksi orang keluar, dan TMP36 ataupun sensor suhu untuk mendeteksi suhu di dalam ruangan. Sistem ini mengontrol pintu servo yang menggerakkan pintu, kemudian lampu, serta AC berdasarkan kondisi ruangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna dengan otomasi yang responsif. Lanjut ada tujuan. Dari tujuan ini ada 3. Yang pertama, untuk mengotomatisasi buka atau tutup pintu berdasarkan deteksi orang, mengontrol lampu dan AC sesuai kebutuhan, nyala saat ada orang, dan AC aktif jika suhu lebih daripada 30 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu memantau jumlah orang dan suhu secara real time melalui LCD. Jadi jumlah orang dan suhunya berapa dalam ruangan itu nanti akan ditampilkan secara real time melalui LCD. Kemudian ada manfaat. Yang pertama untuk edukasi, kita dapat memahami cara kerja sensor, pemrograman, dan sistem pertahanan secara langsung. Yang kedua ada efisiensi energi, di mana kita mengotomatisasi ketika hanya diperlukan, ya hanya aktif saat diperlukan. Jadi itu bisa mengurangi penggunaan listrik. Yang ketiga ada kenyamanan otomatis, itu pintu terbuka secara otomatis, lampu bisa nyala secara otomatis, kemudian AC juga bisa nyala secara otomatis. Jadi mempermudah kita. Yang terakhir ada IoT. Sistem ini dapat dikembangkan mungkin untuk kebutuhan smart home ataupun industri yang nantinya mungkin akan lebih kompleks. Tentu saja di IoT juga kita bisa monitoring secara langsung, secara real time, bahkan mengirim notifikasi langsung ke handphone kita. Itu memungkinkan. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Kita menggunakan microcontroller yang terintegrasi yaitu Arduino Uno. Kita juga tadi sudah jelaskan mengenai sensor PIR, sensor suhu TMP36 dan sensor IR proximity. Juga ada LCD untuk memvisualisasikan sinyal yang sudah diterima oleh Arduino Uno dari sensor PIR dari 3 sensor ini. Kemudian servo untuk menggerakkan pintu. Kemudian LED di sini saya gunakan untuk sebagai indikator saja ketika lampu mati, lampu nyala ataupun AC mati dan sinyal. Kemudian breadboard dan kabel jumper tentunya untuk menghubungkan semua komponen agar bisa aktif dan berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada blok diagram. Jelas ini ada 3 sensor, sensor PIR, sensor IR, dan TMP36. Sensor PIR, ketika sensor PIR mendeteksi adanya orang mendekat, jadi secara otomatis akan mengaktifkan servo membuka dan nanti pintu akan terbuka secara otomatis. Kemudian secara langsung juga counternya mulai menghitung 1 dan ditampilkan melalui LCD apabila ada orang, dan lampu akan otomatis nyala. Kemudian sensor IR ini untuk mendeteksi orang keluar. Ketika satu orang tersebut yang sudah masuk tadi terdeteksi keluar oleh sensor IR, secara otomatis si LCD akan menampilkan kurangnya orang, dan kemudian jadi tadi lampu semua mati, AC juga mati. Dan sensor temperatur ini ketika suhu lebih daripada 30 derajat Celcius nanti dia akan mengirimkan sinyal pada Arduino untuk nyalakan AC, nanti AC-nya akan. Kemudian ya desain sistem prototipe yang saya buat. Nanti kita akan mencoba merakitnya sendiri. Nanti kita akan coba secara langsung. Kemudian ini juga ada pudingnya. Ya akan kita coba. Kembali lagi bersama saya. Sekarang kita akan mulai merangkai apa yang sudah kita lihat tadi. Sama kita membutuhkan sensor PIR, kemudian temperatur sensor sama IR sensor.
Jadi kita butuh resistor untuk LED kita, kemudian ada LED makanya LED 2 sama ini reservoir, itu remote nanti untuk simulasi infrared. Dan di sini kita menggunakan LCD itu sih agar mudah tentunya. Next ada Arduino Uno, tidak lupa. Ada breadboard juga, sepertinya butuh breadboard nanti. Nanti akan saya perbaiki. Sudah, mungkin ini cukup semuanya. Kita coba sekarang, kita coba rakit perlahan. Temperature sensor, ini dari sensor, dan itu juga lampu sama lampu. Ini temperaturnya pertama tentu saja powernya untuk VCC kita gunakan merah, VCC atau 5 volt. 5 volt ya. Oh, di sini sudah bersambung semua. Dan ada ground. Nanti dulu kita pastikan semua powernya terkonek dulu. Ini kan power, terus kemudian ini ada power, kemudian ada ini power, VCC. Kemudian ini ada resistor. Aduh, nggak masuk nih. Resistornya mengambang ya teman-teman. Kita pindahkan aja ini satu sini, cukup terang. Oke, selanjutnya kita ground. Kita pakai kabel itu ground sendiri, kita langsung ambil dari sini saja. Nah, ini terlalu. Oke, jadi kita pakai yang di atas untuk groundnya. Semua dulu satu. Ini oh, ini salib. Tadi ini power, info merah, info power. Kemudian kita ganti hitam lagi, kita cari nih ground. Oke, ground.
yang sudah terkonek semua. Kemudian untuk sinyal kita pakai Valorant. Ini saya lupa kalau ini itu nanti buat sinyal. Untuk LED ini kita pakai pin nomor 10. Oke. Ini sudah. Yang kedua kita pakai pin nomor 9. Kemudian temperatur kita pakai pin A0. Kemudian R kita taruh di nomor 3. Ini sensor fir ada di nomor 2. Kemudian ini servo taruh dia di nomor 6 karena dia membutuhkan PWM. Ya, sekarang tinggal LCD SDA nya kita ke SDA. Ini SDA ya. Kemudian ada SCL itu saja. Oke, sudah. Kalau sudah kita bisa coba langsung coding saja. Jadi sini blok kita ubah menjadi teks intinya. Oke, kita langsung mulai. Pertama tambahkan
Oke, ternyata salah di sini teman-teman. Saya sudah coba cari tahu tadi. Kita coba sekarang. Kita coba ya. Ah, dia sudah bisa atau belum? Tutup ini. Oke, tapi di sini saya sudah bisa nyala. Bentar, ini kita tekan dulu. Sensor pin deteksi. Jelas dulu nih. Sensor pin deteksi terbuka. Ini tutup orang pertama dan lampu menyala. Kita langsung lagi. Semua kondisi lampu mati. Ini semuanya lampu. Buat penerangan. Ini terbuka. Aktif. Mati. Nambah. Oke. Terus ini ada sensor ya. Coba langsung. Tiga sensor ya. Aktif. Oke. Coba langsung mati teman-teman. Kita coba untuk mengaktifkan semua fungsinya. Pertama, orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Kemudian temperatur. Ini temperatur bisa kita lihat 25. Ketika misal dia turun ke 30, oke, aktif. Ketika dia di bawah 18, kemudian dia akan mati lagi kan. Aktif lagi ketika di atas. Ketika AC aktif dan semua aktif dan sekarang berada di ruangan 0, 1, 2, oke, mau gini teman. Oke, untuk itu dia semua langsung mati teman-teman. Jadi semoga menuju ke kesimpulan kita, yaitu proyek sistem otomasi ruangan ini telah berhasil membuktikan konsep integrasi sensor dan aktuator menggunakan Arduino dengan menggabungkan sensor PIR, IR, dan TMP3. Sistem mampu mengontrol pintu pencahayaan dan AC secara otomatis dengan akurasi tinggi. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan efisiensi energi 60% dibandingkan sistem manual, sekaligus memberikan solusi nyata untuk membangun ruangan yang lebih cerdas. Tantangan teknis seperti debug sensor berhasil diatasi melalui optimasi kode, membuka peluang pengembangan lebih lanjut seperti itu dan ekspansi ke skala lebih besar. Proyek ini tidak hanya menjadi prototipe fungsional, tapi juga menjadi media pembelajaran yang efektif untuk memahami prinsip dasar sistem tertanam dan penerapan teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.